Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, bentar. Oke, set dulu, set Siap, dulu. lanjut. View-nya yang enak. Oke, udah oke semuanya? Siap, siap. Udah Oke. oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat wisata Panti, ini adalah kita panggilnya apa ya? Om Lutfi deh. Yes. Ya, Om Lutfi ya. Om Lutfi ini adalah founder dan owner. Dua-duanya kita sebut nih. Gitu. Jadi Om Lutfi ini adalah founder dan owner dari Ayam Garasi yang sudah kami kenal sejak lama deh. Oke, Om Lutfi, disapa dulu dong sahabat wisata Panti nih biar kenal karena udah banyak. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Maaf agak telat dikit soal tadi masih ngurusin asepan. Oke, anyway, terima kasih waktunya untuk pagi ini mau untuk sharing-sharing sama sahabat wisata Panti karena sejak kita posting di wisata Panti ini apa sih, ini apa, banyak yang bilang itu punya saya, sebenarnya bukan. Oh gitu. Oke. Nah, siapa tahu di sini publik jadi mengenal sebenarnya yang punya tuh siapa sih. Oke, Om Lutfi, ini ada beberapa ya anggap aja ini sharing session ya gitu. Kita Aha. pengen tanya-tanya lebih jauh tentang ayam garasi nih. Ya, Mudah-mudahan oke. berkenan ya. Siap. Semoga juga berkenan sama jawabannya nanti. Siap. Nah, ini nih yang paling utama nih. Kita tuh pengen tahu history dari ayam garasi itu gimana sih? Historinya dari sisi apa nih? Kita dari sisi awal berdiri. Kenapa Oke. namanya ayam garasi? Terus ya kenapa terpikirkan seperti itu? Oke, jadi awalnya eh, memang pikiran untuk bikin sesuatu lebih ke hobi sih awalnya memang. Jadi saya pribadi, aduh, saya kaku, gue ngomong gue aja ya mendingan ya. Oke deh ya. Oke, jadi gue pribadi itu memang hobi untuk masak, walaupun tidak ada background chef. Jadi hobi untuk masak, Nah, akhirnya gue putusin untuk beli grill. Waktu itu ya. beli grill, belum kepikiran buat jualan ayam barbecue itu belum kepikiran. Lebih ke pengen punya alat itu karena memang lebih sering lihat anak itu tuh alat itu udah di film-film doang. Jadi nggak pernah lihat apa namanya secara fisik tuh gimana dan pengen punya lah. Nah, gitu. Oke, Dan terus itu akhirnya beli. Terus mulailah belajar masak, manggang ayam gimana. Simpel-simpel aja kayak misalnya kayak bakar daging, bakar ayam kayak gitu kan. Karena emang fungsinya kan grill itu untuk manggang betul. kayak gitu. Dan itu posisinya ada di garasi rumah Oh, rumah yang kayak sekarang nih. gitu. Yes, betul. Sampai saat ini masih di garasi rumah terus kok. Waduh, 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 waduh. Kayak gitu. Terus mulailah habis itu ketemu sama teman-teman. Kebetulan itu kita gabung di ada teman motor lah ya. Ah, ah. Nah, jadi waktu itu ada acara apa, gue bawa grill ke sana. Mm-mm. Habis itu mulailah kita masak di sana, bikin acara barbekyuan lah gitu. Kayaknya ada Terus gua mereka deh di situ. bilang, ada ya? Dan Terus itu habis itu ayamnya gede banget. iya benar, betul betul. Ah, Oh itu betul. emang kita pakai ayamnya gede banget dan pakai potongan di awalnya. Betul. Terus setelah bikin barbeque di sana, teman-teman pada bilang, lu kenapa nggak jual aja? Ini enak banget. Karena memang konsepnya waktu itu sudah slow grill, jadi nggak cuma bakar ayam. Jadi di grill tapi benar-benar nggak kena api langsung. Bisa dibilang apinya di kiri, ayamnya di kanan. Nah, Jadi betul. daging itu empuk lah apa gimana gitu. Nah, oke, skip. Jadi habis itu kepikiran sampai rumah tuh kepikiran, iya ya, kenapa nggak gue jual aja ya? Akhirnya dari situ mulai tercetus lah. Oh iya, kita mulai bikin namanya ayam garas. Tahun berapa tuh ya? Itu waktu nggak salah 2015 bulan
November apa Desember itu yang acara itu. Betul, Gue lupa 2015. sih. Iya, Itu 2015. sama persis dengan Wisata Pantai Berdiri. Gue inget banget. Oh gitu ya. Berarti udah mau 5 tahun ya kita ya. Iya, benar. Insya Allah sampai 5 tahun Alhamdulillah. nanti. Betul, betul, betul. Oke, lanjut. Ini kenapa sih yang dicipta itu ayam bakar ala Western, bukan ayam bakar tuh ala Indonesia? Paham lah, ayam bakar ala Indonesia tuh ya seperti di pecel lele atau ayam bakar lainnya gitu. Iya, benar. Bentar-bentar nih ada yang bilang suaranya ada echo Om Lutfi. Kenapa ya? Di sini jelas sih. Dengar ya? Mungkin Mas Rizky pakai handphone 2 dan terlalu kencang kali volumenya. Coba tolong dikecilin atau Di lu ada echo-nya nggak? di gua. Nggak Nah, ada sih. nggak ada. Suara lu sendiri ada echo-nya ya? Nggak ada. Suara ayam tadi barusan. Emang ada ayam. Ada Jadi ayam kan? untuk menciptakan suasana ayam, gue harus ada ayam. Ah. Tapi gua nggak ngeliat patung ayam yang waktu itu di mana tuh? Oh ada di samping di kitchen 2. Oh, di kitchen. Masih ada. Iya. Jadi lanjut gimana? Ini kenapa ayam bakarnya ala Western, bukan ayam bakar ala Indonesia gitu? Oh, ayam bakar ala Western kenapa nggak Indonesia? Jadi gini. Lebih ke ayam bakar ala Indonesia itu udah terlalu mainstream. Biasa lah ya. Otomatis kalaupun gue mulainya itu adalah saat ini, gue akan berpikir untuk banyak hal yang mesti gue pikir untuk persaingan itu gimana. Jadi bisa dibilang daripada gue capek mikirin persaingan, mendingan gue capek mikirin inovasi. Betul ya. Kata mikirnya di sini ada ayam bakar, sebelah lagi ada ayam bakar gitu ya. Iya benar. Apalagi kan mulai nggak sehat tuh banding-bandingan harga kadang-kadang kan. Murahan mana ya? Orang bukan nyari enakan mana tapi murahan mana. Iya. Padahal sih sebetulnya konsep ayam bakar sih mirip-mirip ya, semua pakai kecap rata-rata. Dan kena api dikit lah ya. Iya benar. Gitu. Pokoknya intinya di sini inovasi ya. Daripada mikirin persaingan, mendingan mikirin inovasi. Yes. Itu intinya benar juga nih. Nah, terus tantangannya sama kendalanya apa nih waktu pertama kali didirikan sampai sekarang nih di bisnis? Yang paling gampang adalah gini, mungkin sampai saat ini pun juga kita masih merasakan. Jadi yang namanya slow grill, bukan slow grill sekarang malah slow smoke. Jadi udah benar-benar upgrade jauh banget dari yang pertama sampai sekarang. Itu jadi slow smoke. Betul. Lebih itu lama ya. Tantangannya lebih lama dan lebih smoky. Jadi tantangannya malah lebih ke orang itu masih awam dengan yang namanya tadi lu bilang western food ya. Apalagi yang namanya asap-asapan gini. Sementara kalau di Indonesia pun yang baru mulai booming ya contohnya kayak sei sapi kayak gitu kan. Ya, betul. Ayam asap mungkin ya baru beberapa. Kemarin pun gue dengar kayak di Facebook gue ada yang jualan sop ayam asap. Tapi kalau kita ngomongin ayam asap yang barbecue ya gue sih belum pernah lihat yang lain yang benar-benar yang punya kultur lah kayak si ayam garasi ini. Betul, beda banget. Pokoknya beda banget. Dan beruntungnya gue kenal sama lo. Bentar. Om Ayam soalnya feedback tuh. 2 orang yang ngomong tuh. Iya ya. Berarti dari Om Ayam nih kayaknya. Ini masih feedback nggak? Coba lu ngomong nih. Kalau di sini sih normal aja sih suara lo. Iya. Iya nih 2 orang berbeda nih. Ada Bang Eril. Ya udahlah, yang penting kita jelas dulu. Soalnya feedback. Nggak ngerti. Daripada ntar kita disconnect kali kan nggak seru. Oke, lanjut dulu deh. Yuk. Oke. Pokoknya gitu ya. Nah, gue juga dulu taunya lu tuh buka outlet nih di daerah Kelapa Gading. Itu kenapa nih? Kok berubah lagi nih? Jadi gini.
Waktu kita buka outlet, pikirannya itu adalah satu, karena kan ini kan di lingkungan perumahan ya. Lingkungan perumahan di garasi ini akhirnya kita agak sulit untuk mendapatkan izin A, B, C, D. Kayak gitu kan. Jadi kita asumsi kita harus ada di daerah bisnis untuk mendapatkan izin macam-macam. Kayak gitu. Nah, kita bukalah di Kelapa Gading waktu itu. Terus tujuannya awalnya itu, kemudian juga kita berpikir untuk buka deh dine in, makan di tempat. Nanti juga Kelapa Gading juga lokasi lumayan rame kan. Nanti juga ya semoga bakal lebih bagus omsetnya. Itu kita putuskan bahkan dengan mengambil keputusan yang cukup signifikan ya, karena ngeluarin rupiah yang cukup besar untuk sewa ruko, untuk renovasi tempat kayak gitu, dan itu benar-benar bertaruh waktu itu. Itu store-nya keren banget loh. Hah? Store-nya keren banget itu loh. Iya, cuman keren doang ya. Cuman keren, jangan lupa, cuman keren. Itu pelajaran gue yang paling mahal waktu itu. Jadi memang dari gua parkir, gue cuma bisa bengong. Sampai masuk, sampai ada kakak gue yang dari luar negeri pun, wah ini keren banget, ini akan bakal beda lah gitu. Lanjut terus. Oke. Memang akhirnya gue jalan tuh kan, cobain jalan dan ternyata ekspektasi gue tidak sesuai dengan kenyataan. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang bahkan gue pernah mendapatkan omset sehari di Kelapa Gading itu hanya tidak sampai 250.000. Wow, aduh. Kayak gitu. Jadi setelah 6 bulan buka, walaupun itu gue kontraknya setahun, pokoknya akhirnya gue putusin daripada gue terus berdarah, gue tutup Kelapa Gading, gue buka lagi yang di rumah. Waduh. Bener-bener close. Padahal alat-alatnya tuh udah lengkap banget semua. Udah ada chefnya juga. Udah, betul. Kayaknya semua tuh tinggal jalan sesuai sistem. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Betul. Sempat desperate nggak sih? Desperate itu pasti ada ya. Namanya kita usaha, apapun itu desperate. Bukan desperate sih, lebih tepatnya kayak kalau desperate itu udah putus asa soalnya. Kita nggak bakal putus asa. Jadi terus sambung asa terus. Lebih ke cerita adalah tertekan lah ya, stres. Gitu, jadi tertekan dari segi omset. Sementara alhamdulillah tuh dari kitanya pun kita nggak punya utang di mana-mana. Alhamdulillah. Pokoknya kalau kita sih publik lihatnya di saat store outlet ayam garasi Kelapa Gading tutup dan transisi pindah ke rumah, kita tuh ngeliatnya waduh, ini jangan-jangan tutup nih, jangan-jangan nggak buka lagi nih, jangan-jangan apa ya? Kita tuh mikirnya ini pukulan yang sangat berat buat ayam garasi sendiri. Tapi ternyata kenyataannya beda nih. Ini gue seneng banget ngeliatnya nih. Betul. Tapi memang lebih ke cerita kalau misalnya gue mikirin waktu itu ya, gue tidak pernah terlalu mikirin namanya asumsi orang. Jadi kalau misalnya kita tetap fokus sama diri sendiri, sama usaha sendiri, lo akan lupa diri tentang pasti asumsi orang, omongan orang apa sih soal usaha gue, soal gue. We don't give a damn about that. Keren. Yang paling penting sih gitu. Kalau nggak salah itu di tahun kedua deh kalau nggak salah ya. Dari ayam garasi itu. Nah itu buat gue sendiri mungkin yang udah kenal sama lu, kenal ayam garasi udah lama, gue mikir itu adalah perjuangan ya. Ternyata lu bangun usaha itu nggak main-main. Iya benar. Oke lah, itu kayaknya kalau ngomongin di titik itu nggak kelar-kelar kita. Yes. Ini aja deh, gue punya pertanyaan nih. Mungkin banyak yang nanya nih. Lo kan istilahnya udah expert di bidang ayam nih kurang lebih 5 tahun nih. Coba dong kasih kita tips caranya bedain ayam yang masih seger sama yang udah expired. Yang udah tiren lah. Ayam masih seger sama ayam tiren. Ayam tiren itu gue Ntar lo, gue sering ngeliat ayam yang udah kuning-kuning banget tuh di pasar atau apalah gitu. Ada yang matinya nggak disembelih atau gimana. Nah itu, cobalah. Itu pertanyaan awam ya. Mungkin semua orang pengen nanya ke siapa ya gitu.
Kalau gue sih prinsipnya cuma ada dua ya. Kalau lu beli ayam segar ya, karena memang di ayam garasi pun kita tidak pernah membeli ayam segar. Bukan berarti ayam busuk yang kita beli dari Ya. supplier ya. Jadi ayam yang baru dipotong, kalau misalnya di supplier itu kan ada RPH ya. RPH itu paling penting lu perhatiin adalah ayam yang baru dipotong itu langsung masuk ke blast freezer. Blast freezer itu bisa suhunya dia minus 30-an derajat. Mm-mm. Jadi bisa ngebekuin ayam itu dalam waktu setengah jam sampai 1 jam. Nah, tujuannya apa? Untuk matiin bakteri-bakteri yang ada di dalam. Jadi ayam pun bisa awet, disimpan di freezer setahun pun bisa. Bahkan kalau dari RPH yang udah qualified, dia bakal cantumin expired date di ayam segar itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya lu yang beli ayam segar, tips gue cuma ada dua sih paling gampang. Yang pertama adalah lu mesti raba dari kulitnya. Ah ya, Ya. kulitnya tuh ya. Kalau misalnya sudah ada kayak berasa lengket banget, Berlendir ya? lendir, kayak gitu. Itu sudah mulai dia masuk ke fase pembusukan. Nah, gitu udah agak lama. Nah, terus kemudian kalau misalnya dari bau udah pastilah paling gampang lu cium. Jadi kalau ayam yang segar itu cenderung dia baunya ya bau ayam ya, tidak ada bau yang aneh kayak bau mulai kayak bau bangkai atau apa. Paling bau ayam yang bisa dibilang bau ayam yang segar ya. Ya bau ayam lah Oke. gitu. Yang ketiga tips dari gue, jangan pernah beli ayam yang masih mentah tapi sudah berbumbu. Mentah tapi Karena oh iya. banyak pedagang yang bikin bumbu kuning. Ayam bumbu kuning tapi siap digoreng. Ya, itu adalah salah satu trik untuk menggunakan, buku kan nggak bilang ayam tiren ya. Tapi ayam yang mungkin sudah dipotong tapi nggak laku di hari itu. Jadi besoknya sama dia di betul, dibumbuin lagi biar lo ya biar bisa langsung goreng. Tujuannya kan begitu kan, lu mikir oh praktis nih gue tinggal goreng doang, simpel. Tapi justru itu ayam yang kurang segar. Ada yang nanya sekalian tuh, tahu belajar bikin bumbu ayam garasi dari mana? Ayo. Oke. Apakah ada gurunya? Jadi, apa bertapa jadi di memang mana, tidak ya? ada guru. Kalau tadi ya Gilpuy, pertanyaan untuk ayam tahu dan belajar bikin bumbu ayam garasi dari mana? Jadi memang awalnya kan gue ini seneng yang namanya masak, dan gue itu seneng dengan masak hal-hal yang baru. Yang gue lakuin, tahu dari mana? Iseng. Jadi gue selalu cobain dan selalu gagal. Kalau misalnya lu nggak gagal, lu nggak bakal belajar. Gue mau nanya juga, lu enak nggak sih makan ayam? So far ya. Kalau gue pribadi ya. Gue tiap hari mesti ngadepin begituan. Karena ada yang namanya bikin gagal, bikin rasanya nggak sesuai ekspektasi, gosong, gitu nggak sih? Betul. Dan modal untuk hal-hal eksperimen kayak gitu gede juga ya? Secara nggak langsung lu bisa bilang mirip lah kayak lu mau sekolah masak itu nggak ada bedanya. Iya. Tapi dari situ, dari kesalahan yang udah lo perbuat di situ, lo jadi tahu ya. Betul. Wah, keren banget ya. Oke, pokoknya kalau milih ayam, pakai indera peraba lo mulai dari pegang dan cium sama lihat ya. Itu udah bisa kasat mata, lo udah tahu mana yang itu segar, mana yang enggak. Bagus. Oke deh. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari gue nih. Bedanya ayam garasi sama kompetitor lainnya tuh apa sih? Kayak KFC, McD, CFC. Dan lu berani nggak tuh ngambil kesempatan kompetisi sama mereka? Oke. Jadi gini. Kalau gue bilang untuk beda ayam garasi dengan KFC dan McD dan lain-lainnya itu ya, gue sih simpel. Gue belum ada kompetitor. Betul banget. Karena tadi konsepnya adalah smoke. Smoke is different with fried. Ya gitu. Jadi udah beda cerita. Aduh, ini gitu. ada yang Bahkan, nanya ayam rasa tempe rasa ayam. Aduh, nih ntar aja deh itu dijawabnya. Oke, lanjut.
Ini kita ngomongin ayam garasi dulu nih, tempe ntar aja, beda pembahasan. Oke. Oke, ini lu bilang lu bukan kompetitor mereka juga karena produk yang lo Iya. hasilkan pun beda, biarpun sama-sama Iya. dari ayam ya. Tapi jelas memang kalau ngomongin KFC atau McDonald itu mereka adalah usaha-usaha panutan kita gitu loh. Ah, Karena emang ya apalagi beberapa cara mereka melakukan marketing apa ya kita benar-benar pelajari. Kenapa sih harus ngelakuin ini? Kenapa? Misalnya kayak sejarahnya ya, contoh kalau sedikit cerita soal kayak McD, kenapa sih dulu bisa diambil alih sama si Ray Kroc misalnya kayak gitu, atau enggak KFC, kenapa sih si Recruit bukan Colonel founder Sanders ya? itu? Bukan, Ray Kroc bukan founder. Ah, Dia maling ada. yang beruntung. Nah, itulah history. Jadi lo adalah founder dan owner sekarang ya. Ah, kalau bisa diterusin nih. Amin, amin. Ah. Ya, intinya Tadi ada dua pertanyaan. Iya, iya. Yang kedua, kalau nggak salah, apakah siap untuk bersaing dengan mereka? Kalau ada kesempatan, jelas siap untuk menjadi besar. Wih, mantap. Gue ngeliat ke depannya sih siap lah. Ambil semuanya. Amin, amin. Nah, di saat ada kesempatan, go. Gitu. Yes. Oke, ini gue mau ngomongin tentang produk nih. Oke. Inovasi produk apa nih yang udah lo lakuin nih? Karena semua orang nggak suka dengan daging ayam. Oke. Atau bosen gitu. Lo tuh udah ngelakuin apa? Lo harus bahwa customer lo tuh nggak suka dengan ayam semua. Lo harus menyadari. Iya. Jadi gini, gue lebih menekankan dari segi kalaupun gue harus melakukan benchmark ya, tolak ukur orang bosen apa enggak dengan ayam, itu biasanya gue dari diri gue sendiri. Jadi di saat gue mulai bosen yang namanya makan ayam gue sendiri, akhirnya yang gue lakuin gue harus mikirin gue jualan daging yang lainnya deh. Dan saat ini pun akhirnya kita memiliki produk daging sapi, olahan dari daging sapi. Jadi ada smoked brisket, terus kemudian kita bikin burger juga yang dari daging sapi, dan ke depan kita mau ada ribs kayak gitu. Kalau gue lihat tapi sih, semua serba smoke. Kalau gue lihat sih itu yang ada di YouTube-nya di luar negeri semua. Jadi memang kalau sedikit cerita lagi ya, kalau tadi bicara soal beef, untuk kayak smoke brisket pun kita cukup idealis ya, yang kita pakai itu benar-benar yang dari US dan itu sudah ada sertifikasi halal. Yang jelas kita pakai semua daging itu halal di sini. Sapi halal ya? Sapi yang halal, karena emang sapi yang di luar pun kalau misalnya andaikan dia tidak disembelih dengan proses halal ya dia bukan sapi halal jatuhnya. Betul. Kayak gitu. Nah itu cara masak smoke itu kan emang awalnya kan dari US, khususnya di Texas ya. Itu ada cerita lucu. Jadi kan gue ini gabung di grup Pitmaster. Oh ada grup deh? Ada grup Pitmaster di Facebook juga ada. Jadi barbecue Pitmasters, barbecue Pitmaster Secrets and Recipes kayak gitu-gitu deh. Nah, gue gabung yang paling gede adalah barbecue Pitmaster di situ. Itu gue post satu foto, pernah gue cerita gini, gue post satu foto. Terus kemudian itu banyak yang like, sampai sekitar 1.600-an yang like. Terus bahkan banyak yang ngejapri gue. Mereka pikir gue itu adalah orang Indonesia yang pernah tinggal lama di Texas untuk belajar begitu, dan gue masak lagi di Indonesia. Padahal gue belum pernah ke US sama sekali. Dan banyak orang-orang luar, bahkan banyak orang-orang Amerika sendiri yang rencanain kalau nanti kelar COVID, mereka mau datang sini hanya untuk satu nyobain, kedua kalau boleh mau belajar. Mereka bilang gitu. Wih, penasaran ya. Orang sana sendiri malah penasaran. Iya, makanya. Tapi asli ya, ini gue dari pengalaman gue sendiri. Waktu itu gue pernah ke US sama ke Alaska ya. Dan gue nyobain daging smoked beef di sana gitu. Dan waktu itu gue pernah dikirimin sampel sama Mbak Nadia. Dan itu rasanya, kok sama ya? Dan waktu itu Ayam Garasi pernah kirim sampel ke Wisata Panti untuk Triple A Beef Burger ya. Pertama kali keluar ya? Itu smoke-nya dapet banget itu.
Oke. Itu wah itu keren lah kalau gue bilang dah. Itu istilahnya nggak Thank you, thank you. semua tukang ayam bakar bisa ngerjain lah. Ya, itu juga Nah, jadi salah satu dilema. Dan sampai saat ini pun gue masih sering dicengin sama teman-teman gue, gimana sih ayam jual sapi kayak gitu. nah tapi nama brandnya tetap ayam garasi ya. Tetap, tetap. No problem ya. Kan kita udah bilang, kita anti mainstream. Ah, ah, ah. Jadi walaupun ayam garasi, nanti jual sapi, kayak gitu. Oke, Ke terjawab depan juga sudah kalau nih. misalnya ada kesempatan kita jual lem. Wih, cakep. Ini terjawab ya bagi yang bosen atau nggak suka sama ayam. Nih pilihannya udah mulai bervariasi. Sorry Om Lutfi. Nih sekarang Yes. gue denger echo nih. Bentar, itu kayaknya pompa gue deh. Ki, tolong matiin pompa itu dong. Kamar mandi. Oh itu pompa. Iya. Aduh. Gue kirain dari mana nih? Oke. Produk ayam garasi bisa nggak daging ayamnya pakai daging ayam atau kampung dari Gilpo itu? Atau harus ayam? Oh, oke. Jadi untuk penentuan ayam memang kita kan sudah ada supplier. Jadi memang kita menggunakan ayam broiler. Kayak gitu. Kalau dibilang pakai ayam kampung bisa nggak? Sebetulnya sih bisa aja by request. Tapi one thing for sure, it will be much more expensive. Oh iya, ayam Bakal kampung lebih lebih mahal ya. Betul. Mungkin ada yang pengen atau alergi sama ayam broiler gitu ya. Itu bisa Kita request saranin ya? sih nanti bisa kalau nggak perlu ayam kampung sebetulnya. Kalau mau ayam negeri tapi yang organik. Ayam negeri organik. Ah, itu beda lagi Jadi ntar. emang- Wah, ilmunya makanya. panjang juga ya tentang ayam ya. Saya emang kedepannya kita juga bakal ada opsi untuk kalau misalnya mau pesan pakai itu bisa, tapi paling nggak pre-order. Oh iya. Pokoknya intinya fleksibel aja ya. Betul. Nah, untuk kita kan pengen kalau lihat dari apa namanya komentar teman-teman, ini outletnya di mana gitu. Bisa nggak sih? Maksudnya pelayanannya tuh apakah cuman delivery takeaway aja atau bisa dine in gitu? Oke. Jadi memang sudah diputuskan untuk sampai saat ini dan kedepannya pun kita hanya akan mengangkat konsep delivery dan takeaway. Jadi kita nggak ada dine in. Yang satu yang paling jelas sih adalah gue nggak mau ribet sih ngurusin orang makan di sini kayak gitu. Tapi boleh gak nih kalau kita nih, gue pengen makan yang bener-bener fresh nih, kita bawa bangku sendiri atau meja sendiri, boleh nggak sih di sana? Ya sebetulnya nggak ada masalah mau makan di depan atau mungkin mau parkir mobil di depan terus habis itu beli takeaway lah ya, langsung makan di mobil untuk tetap dapetin takeaway, rasanya cuman, kayak gitu. Iya, Tetap boleh takeaway. ya? Boleh. Ya. Oke. Fleksibel aja ya, balik lagi. Iya. Betul. Nah, ini yang paling penting nih dari suatu produk. Harga. Kita tuh pengen tahu Harga. Oke. korelasi antara harga dan rasa dari produk ayam garasi. Karena banyak nih yang nganggep ini harganya beda loh. Ini jauh di atas standar. Kalau ayam bakar biasa nih ya. 18.000 sampai 20.000 lo udah dapet di pecel lele ayam bakar. Tapi kalau dari produk ayam garasi sendiri itu kan ya above 30.000 ke atas tuh. Betul. Itu coba nggak lu bisa jelasin korelasinya harga dan rasa? Oke, dari harga dan rasa. Simpelnya begini, yang pertama yang harus dipikirin adalah ini adalah ayam smoke. Ya, ayam smoke, ayam asap yang berbeda dengan ayam bakar atau ayam panggang. Itu yang paling pertama dipikirin. Nanti setelah itu terus masih mikirin juga soal harga. Oke. Bumbu yang kita pakai itu bisa dibilang premium ya. Jadi gue buka beberapa bumbu deh. Jadi yang gue pakai di sini itu adalah satu onion powder, terus paprika powder, terus kemudian rosemary gue pakai. Rosemary itu kalau misalnya lo ngerasain wanginya dari ayam garas itu ada rosemary. Pasti. Terus ada brown sugar yang kita pakai itu adalah palm sugar. Itu gue buka 4 bumbu di situ. Jadi ini bumbu basic sebetulnya untuk kalau lo mau bikin
ayam enak ungkepannya, dalam artian ya lu marinate, lu taruh di kulkas, lu pakai 4 bumbu ini, tinggal ngatur aja berapa banyaknya, suka-suka lu sendiri, itu udah enak banget. Nah itu tadi yang bikin itu harganya bisa, kalau anggapannya itu mahal, gue sih nggak bilang mahal ya, karena memang gue berhitung itu berdasarkan dari apa yang gue lakuin, terus kemudian bumbu yang gue pakai. Jadi proses itu semua sampai kayak kita ngasep itu kan butuh waktu tuh bisa sampai 3 jam ngasepnya doang. Kadang Belum dari kita pada saat kadang dari malam ya. marinate Kalau pun gua juga. nggak salah gua pernah ngeliat lu dari malam ya. Iya, kalau marinate memang kita ngebumbuin jadi gini. Misalnya ini hari apa? Ini hari Sabtu ya. Sabtu. Oke, nanti kita mulai ngebumbuin itu adalah jam 5 sore. Ya. Jam 5 sore kita bumbuin, kita olah itu ayam. Nanti kita bumbuin, kita masukin ke kulkas. Dan itu baru bisa diproses itu jam 8 pagi besok. Wih. Nah, berarti 12 jam ya. Kayak gitu. Lebih sih. Pokoknya Minimal 12 jam. Masukin chiller ya, bukan freezer ya. Chiller. Chiller, oke. Sip. Jadi bahan-bahan yang dipakai pun ya berkualitas lah ya. Betul. Ya, karena memang semua sebetulnya kayak makanan itu tergantung dari ownernya. Jadi kalau misalnya ownernya idealis kayak gue, kayak gitu, gue nggak mau yang namanya ngambil cuan terlalu besar hanya untuk kualitas yang murahan. Jadi yang gue kasih itu yang gue masak ya benar-benar kualitasnya benar-benar kualitas tinggi semua. Nah, bagi yang belum tahu ini, gue kadang suka agak kurang bisa menerima ya, yang belum pernah nyobain ayam garasi gitu. Oh, harganya kemahalan om, oh harganya murahan di situ gitu. Tapi ya gue pribadi sebagai yang sudah ngerasain sama yang udah pernah ngeliat langsung cara pembuatannya, menurut gue itu fair, padan. Sama prosesnya ya. Proses ngasepin itu lama banget, pakai kayu diungkep, wah ya. Iya, belum lagi kayunya, kayunya kita harus benar-benar dapetin kayu mangga yang kita pakai kan, dan itu pun kita beli. Betul, kayu pohon mangga yang sudah kering. Oh, yang baru ditebang nggak bisa? Karena kalau nggak bisa, karena getahnya itu kalau dia masih basah, itu malah jadi asapnya warnanya hitam. Apa tuh? Di boxnya perlu ada sedikit edukasi mengenai cara pembuatan ayam garasi. Maksudnya gimana nih? Mungkin di boxnya perlu ada sedikit edukasi. Oh ya, ide bagus tuh. Nanti akan kita pikirin. Thank you. Misalkan bisa yang mentah bisa dibikin apa gitu kali ya? Enggak, jadi ngasih tahu kalau misalnya memang proses masak kita gimana. Jadi orang tuh beli tahu kenapa harganya bisa segitu. Oh iya. Itulah buat kalian yang belum pernah nyobain ayam garasi dan bilang mahal, salah banget lah pokoknya. Oke, kalau buat gue harga gak masalah selama apa yang gue makan itu enak dan sesuai ekspektasi gue. Gitu. Nah, nih di masa kayak gini nih, masa pandemi gini. Karena banyak yang istilahnya kita bisa lihat di sosial media ya. Orang-orang yang pada punya outlet tuh jualan sepi semua. Kalau lo sendiri sebagai owner ayam garasi gimana nih? Efeknya tuh apa? Kita sih nggak pernah yang namanya cerita ke umum kalau misalnya apa yang kita rasain di kemarin ya, apalagi di saat mulai PSBB pertama jalan, terus kemudian ada PSBB transisi dan sampai saat ini. Yang jelas memang kita ngalamin omset turun itu ngerasain ya, drop ya, bukan cuma turun tapi drop. Tapi di saat orang lain tahu kesedihan kita, itu malah nantinya jadi iba ke kita. Karena prinsip gue di ayam garasi ini lebih ke sell your quality, not your pity. Jadi yang kita lakuin adalah selalu inovasi. Pasti lo perhatiin deh, di ayam garasi itu kok pas corona ini banyak banget keluar menu-menu baru. Ya kan, jadi menu-menu baru ini kita lakuin ini demi orang biar ngeliat terus ke kita. Kita malah jarang banget ngeluarin promo. Efeknya tuh kita ini publik, weh, kok kalau grafik ya, ini orang-orang pada nurun, lo kok berkreasi gitu, berinovasi terus gitu. Jadi istilahnya lo pun
Jadi kita bukan lihat wah lu sepi atau apa. Ini kok makin apa ya? Makin menunya nambah lah, makin dagingnya bervariasi lah. Wah, ini suatu efek yang positif banget buat publik ya yang lihat di sosial media tentang ayam garasi. Oke. Intinya orang nggak boleh tahu kesulitan kita ya. Betul. Tadi ya, penting. Sell your quality, not your pity. Ya, betul banget. Jadi gue lebih respect orang-orang yang selalu optimis dengan berjualan dibanding dia pakai drama dulu habis itu jualan. Wah, ini pasti banyak yang bisa belajar dari ayam garasi nih kalau lihat sosial medianya ya istilahnya nggak ada lah yang namanya ya omset turun, jualan sepi atau apa. Gue senangnya ngelihatnya wah terus selalu ada inovasi, ada proses terus di situ. Gue ya lanjutin pokoknya di pandemi ini hajar terus. Hajar terus. Karena memang yang paling penting gini, di ayam garasi kan banyak yang bantuin kita juga. Ada orang-orang yang bagian masak inilah, intinya ada staff kita juga. Kita kan mesti mikirin gimana caranya mereka tuh bisa tetap ada bantuin kita. Jadi bukan berarti kita harus ada mikirin kayak pengurangan staff lah atau apalah. Kasian ya. Bisa kan, itu jangan. Tapi kita harus realistis. Ya. Ini bagus nih kayak ini. Gua catat ya. Sell quality not your pity. Oi, cakep. Yes. Cut of the day ya. Bagus. Nah, lanjut nih. Ini kan kalau kita dengar cerita di balik sukses ayam garasi nih selama 5 tahun nih, kita pengen tahu nih makna berbagi dari sisi sosial, sama aksi apa aja yang udah dilakuin nih sama ayam garasi. Terus ada nggak efeknya? Ini gua nggak ngomongin tentang lu pamer atau ria ya, cuman kita pengen tahu nih dari kita sebagai komunitas sosial apa sih ya efeknya gitu dari berbagi berbuat sosial kepada orang lain gitu. Oke, jadi gue sih nggak perlu ngerinciin ya, tapi banyak yang kita lakuin sih. Dan kita pun juga nggak mau klaim itu adalah CSR kita, nggak. Tapi memang lebih ke personal ya, karena gini, di ayam garasi itu ada gue dan bini gue. Dan kita ini selalu sehati untuk melakukan apapun, termasuk dari segi sosial, aksi sosial. Kalau dibilang impact secara langsung itu kita nggak pernah mikirin dan kita nggak pernah berhitung, enggak. Tapi impact yang paling penting adalah gue cari bahagia ngelakuin itu. Di saat lo bahagia ngelakuin itu, lo bakal positif ngelakuin apapun yang lain, termasuk lo mikirin planning A, B, C yang lainnya, lo happy-happy aja. Jadi kalau dari segi sosial pun juga kita tuh tidak pernah mau mengkalkulasikan berapa yang kita keluarkan, apakah menjadi nanti income balik kita, enggak. So, itu semua kita pasrahin aja. Jadi selama ini support wisata panti ini ya sukarela ya, secara ikhlas dan bahagia ya. Bahagia banget karena emang yang jelas yang satu hal yang pasti kan seperti yang gue udah pernah bilang. Jadi wisata panti itu isinya adalah bisa dibilang anak-anak surga ataupun yaitu malaikat-malaikat semua kayak gitu. Di saat lu bisa ngurusin mereka, paling nggak bikin seneng mereka, wah itu udah lu mulia banget ya. Khususnya apalagi tim wisata panti lu hebat semua. Yang pasti dari awal tahun pertama ayam garasi itu udah sering banget bantuin kita, bantuin wisata panti. Ini sampai bisa kita belajar di kitchennya itu gue pribadi mau ngucapin terima kasih ya, karena nggak semua orang bersedia kayak gitu. Sama-sama, senang membantu lah, senang ya. Paling nggak gue juga senang kalau di sini. Gue bukan senang membantu, gue senang untuk disusahin sama wisata panti. Kalau lu bilang susahin ya, tapi jelas itu nggak disusahin. Gue seneng banget, happy banget. Iya, dari mulai dulu datang ke store lu yang di Kelapa Gading, anak-anak bisa belajar masak. Itu anak-anak yang dulu tuh ya, udah pada lulus dari sekolah dan sekarang mereka kuliah, dan sampai sekarang mereka punya pengalaman ketika ketemu gue ceritain itu. Ya, nice. Ini nggak sih lo? Gitu. Ngeri. Itu ya waktu itu dulu belajar masak-masak ini ya.
at least mereka punya kenangan yang membekas di hati mereka lah gitu. Oke. Nah misalkan nih ada adik panti yang istilahnya hobinya masak dan ternyata pengen belajar di sana, boleh nggak sih? You are welcome here. Boleh ya. Wah mantap. Karena mereka pun punya hobi yang mungkin seperti lu, tapi mereka bingung mau kemana. Itu banyak yang sering nanya ke gua gitu. Ketika pengen belajar mereka ya terbentur mau sekolah aja, jadi nggak bisa setiap hari. Mungkin ya next kalau mereka dewasa atau apa ya, intinya dari lo udah bersedia, boleh ya? Iya, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Sip. Nah, kita pengen tips nih. Tips dari Om Lutfi. Apa aja yang harus dilakukan bagi para sahabat wisata panti yang pengen memulai usahanya? Karena banyak teman-teman kita yang ya sudah nggak bekerja lagi atau bingung mau ngapain nih. Itu tipsnya apa nih? Tips ya. Yang jelas satu, nggak usah terlalu lama untuk mutusin mau usaha apa. Jadi kalau terlalu lama mikirin itu lu buang-buang waktu, sementara lu tetap butuh makan, butuh minum, butuh lainnya, kebutuhan lainnya, dan kebutuhan itu akan terus berjalan seiring waktu. Jadi kalau sudah ada kesempatan apapun depan mata, jalanin. Terus yang kedua, konsisten. Suka dukanya jalanin. Telan abis, nggak usah mikirin di awal, nggak usah mikir nanti kalau gua rugi begini gua gimana ya. Jalan dulu. Sama, gue pun ngajarin sharing sama bini gue juga kayak gitu. Kalau kita terlalu parno sama hidup, kita nggak bakal hidup. Betul juga ya. Ya, nanti kalau udah terus jalanin, nanti bakal mikir sendiri kok, kayak kreatif. Misalnya kayak lu mau mikirin cara jualannya gimana, banyak hal yang bisa lu pelajarin di dunia maya. Selama lu pegang smartphone, itu adalah guru lu yang terbaik. Lu mau cari apapun di situ, semua ada di situ. Semua ada ya, oke. Pokoknya jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Terlalu lama. Tapi kalau sambil kita riset produk tuh gimana tuh? Karena kadang kan kita butuh belajar dulu nih gitu. Harus nggak sih riset produk yang kita buat tuh enak apa enggak sih gitu? Seperti yang lo buat gitu, lo makan ayam setiap hari gitu. Riset produk itu seiring dengan masukan dari customer. Rata-rata kan customer kita di awal adalah lingkungan keluarga dulu ya. Paling gampang itu adalah kalau misalnya lo mau punya produk makanan, cobain kasih keluarga, karena keluarga itu bisa ngomong yang baik dan bisa ngomong yang pedes. Karena emang keluarga. Kayak gitu. Tapi memang yang paling pedes itu adalah customer yang sudah beli. Itu yang paling pedes nantinya. Tapi lu boleh lu coba riset dulu ke keluarga lo. Nanti kalau keluarga lo sudah support semua, jalanin aja udah. Iya, betul juga. Itulah, semua orang tuh bisa masak. Tapi yang berani jual itu nggak banyak. Nggak berani. Nah, oke, kayaknya seputar ayam garasi ini kita udah dengar panjang lebar. Kita pengen tahu dong sharing menunya atau promo buat nih teman-teman kita yang mau makan siang. Siapa tahu nih ada mau mesen nih. Menunya apa aja sih? Promo apa ya? Jadi memang banyak banget, menunya tuh banyak banget. Karena emang kan seperti apalagi pas corona kemarin kita terus ngeluarin menu baru dan menu lama pun kita masih keep. Jadi kita belum ada yang dihapus dari menu lama. Tapi kalau gue saranin sih kalau mau cobain ayam garasi langsung to the point ya, karena emang signature kita adalah smoked chicken. Lo harus cobain itu. Jadi baru bisa untuk nyobain yang lainnya. Kalaupun memang untuk budget yang kira-kira lebih murah, itu banyak sih, ada kayak Pakta itu adalah paket ayam sambal matah. Gue pernah cobain. Terus kemudian ada lagi dan kenyang. Nah itu dia. Ada lagi pakprek, paket ayam geprek sama pakai keju atau paket ayam saus keju. Itu walaupun harganya hanya 18.500 per paket dan sudah termasuk minum, tapi lu bakal bilang, gue berani jamin kalau lu bakal bilang enak kok semua. Enak dan kenyang kok. Sama ayam giveaway dong buat penanya terbaik. Ada aja nih. Nah itu dia istilahnya variasi menu dari ayam garasi pun dari yang kita nggak bilang murah ya, maksudnya
banyak publik yang istilahnya kantongnya kita nggak bisa sama pukul rata. Ya. Jadi di situ menunya pun pilihannya bervariasi ya, dari yang range 15 ribuan sampai 100 ribu ke atas tuh ada ya. Bentar. Bun, egg burger harganya berapa lupa gue? Hah? Nah, kayak gue punya egg burger, burger telur. Jadi walaupun cuma isinya telur, tapi ada mayones kayak gitu kan. Itu cuma 12.000 deh. Itu rotinya pun kita bikin sendiri. Gue percaya itu enak kok. Roti bos gue pernah nyobain. Itu kenyang gue. Dan gue kepedesan. Apa ya? Request dong, gak usah pakai saus sambal. Enggak, emang gue lagi pusing waktu itu. Oh, pengen makan yang pedes-pedes. Kalau yang doyan pedas, yang burger pedas ya Volcano. Volcano ya, itu keren banget. Ya. Oke, kayaknya sih pertanyaan dari kita udah kejawab semua, dan itu bisa jadi sumber inspirasi nih buat publik yang lihat live IG hari ini. Oke. Pokoknya terima kasih banget buat Om Lutfi yang udah mau sharing Sama-sama. histori ayam gerasi, mulai dari awal berdiri, terus jatuh bangunnya, dan sekarang bertahan, punya inovasi produk, dan yang pasti aksi berbaginya. Di situ bisa jadi kunci sukses bagi teman-teman yang mau mulai usaha tuh. Oke, pokoknya dari kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Om Lutfi dan tim Ayam Garasi yang masih terus berusaha di saat seperti ini. Semoga ya bisa mengikuti jejak Ray Kroc dan Profesor Sanders ya. Kolonel Sanders, sorry. Amin. Profesor. Gitu. Yang pasti buat para yang memulai usaha pun ternyata ya kelihatannya simple, tapi ketika dijalanin, wah tantangannya luar biasa. Oh iya. Udah cukup dari kita dari live IG Wisata Panti. Semoga sharing ini bermanfaat buat semua ya. Kita. Oke, Om Lutfi. Thank you banget ya, Om Danu. Oke, selamat beraktivitas. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.